Hutan adalah tempat kesatuan ekosistem dengan berbagai sumber hayati di dalamnya. Ini lebih umumnya ke sikatan nino. Ini adalah salah satu jenis burung yang kategorinya jenisnya adalah sikatan. Mungkin dari sikatan itu kan, ya jenis sikatan itu sebenarnya tidak terpacu ke satu burung ya, tapi ada beberapa jenis sikatan. Salah satunya adalah adalah sikatan nino. Kalau dari jenis primata di sini itu ada 3. Ada 3. 1 owa Jawa, 2 lutung, 3 surili. Untuk membedakan secara khas ya, atau secara langsung mata kasar ya. Kalau lutung jelas dengan hitam kulitnya dan berbuntut. Kalau owa abu tak berbuntut. Kalau surili dia memiliki buntut dan warna kulitnya juga abu. Tapi ada khas dari surili itu adalah mukanya yang kayak perempuan berbedak. Keasrian hutan menjadi tempat bagi para habitatnya untuk hidup. Keberagaman flora dan fauna yang ada menambah nilai keasrian hutan. Baik satwa ataupun tumbuhan, itu semua terlindungi. Semua hal yang terdapat di hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Gimana sih Bu kondisi keseimbangan ekologis di hutan ini? Apakah mungkin ada perubahan yang signifikan yang dapat mempengaruhi ekosistem yang ada di hutan? Kalau sejauh ini sih menurut pengamatan kami ya, karena kami kan ada memang petugas yang memang dia tupoksinya untuk kegiatan monitoring flora fauna. Kalau sejauh ini menurut pengamatan kami memang kondisi untuk Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sendiri masih relatif stabil. Maksudnya itu untuk ekologinya secara jaring-jaring makanannya juga kita masih baik gitu. Karena terpantau misal untuk di kita tuh kan ada pengamatan untuk mamalia atau predatornya itu jenis dari macan tutul. Macan tutul itu setiap kita misalnya ada pengamatan di kamera trap, mereka itu tidak hanya terpantau macannya aja gitu. Kita tidak hanya memantau satwa si macan tutulnya itu sendiri, tapi terpantau juga jenis-jenis satwa lain yang menjadi mangsa dari si macan tutul. Misalnya kayak babi hutan, rusa mungkin ya, terus ada berbagai jenis burung kecil juga. Rata-ratanya memang itu maksudnya yang menjadi mangsanya si macan tutul itu sendiri. Jadi dari kondisi seperti itu, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi untuk ekologinya di kawasan kita itu masih sehat, masih bagus gitu, masih terjaga. Hutan berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Selain sebagai sumber utama oksigen dan penyerapan karbon dioksida, hutan juga menjadi sumber mata air untuk makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Gunung Gede Pangrango itu menjadi hulu dari sumber air yang ada di wilayah Sukabumi, Bogor, dan Cianjur sebenarnya. Khusus untuk Sukabumi sendiri, masyarakat memanfaatkan air langsung dari dalam kawasan. Dan mereka melakukan pemanfaatan itu melalui skema izin non-komersil. Jadi mereka tidak membayar ke kami, tapi hanya mengajukan izin untuk pemanfaatan air gitu. Ekosistem menjadi jantung kehidupan bumi. Hutan menyimpan beragam keanekaragaman hayati yang tak ternilai. Setiap pohon, aliran sungai, hingga lapisan tanah di dalam hutan adalah bagian dari ekosistem yang saling terhubung. Banyak sekali ancaman terhadap ekosistem dan kelestarian hutan. Aktivasi kegiatan patroli ekosistem menjadi cara untuk menjaga ekosistem dan keamanan hutan. Dengan menjaga ekosistem hutan yang ada, hutan pun akan memberikan timbal balik berupa simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualistis antara manusia dengan hutan itu setidaknya terbagi menjadi 3. Yang pertama untuk keseimbangan iklim dan ekosistem. Kita tahu bahwa manusia dan aktivitasnya adalah hal yang kemudian memproduksi karbon dioksida. Sementara hutan membutuhkan karbon dioksida untuk kelangsungannya.
Dan sebaliknya dari proses tersebut kita tahu bahwa fotosintesa itu menghasilkan oksigen yang kemudian akan digunakan untuk bernapas manusia dan makhluk hidup lainnya. Tentunya keseimbangan ekosistem itu sangat penting, jadi fungsi mutualisme yang pertama ini harus sangat diupayakan. Yang kedua adalah penyediaan sumber daya. Kita tahu bahwa hutan menyediakan sumber daya baik pangan maupun non-pangan. Di sana ada kayu, bambu, kemudian juga ada hasil lain seperti jamur, madu, dan hal-hal lain yang dimanfaatkan seperti herbal untuk kesehatan. Hutan menyediakan itu untuk manusia, kemudian manusia memanfaatkan dan membudidayakannya, yang kemudian juga akan berdampak pada kelestarian. Kenapa begitu? Karena sesuatu yang diambil manfaatnya oleh manusia, tentu akan diupayakan supaya lestari bisa dimanfaatkan. Melestarikan dan membudidayakan hutan merupakan kewajiban kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari hutan itu sendiri. Salah satu cara untuk kita bisa melestarikan hutan adalah dengan melakukan penanaman pohon kembali. Hal tersebut dapat membuat hutan dan ekosistem tetap terjaga dan seimbang. Alhamdulillah, dengan adanya kita membuat pembibitan ini, dikarenakan kita satu itu di balik hobi, nomor kedua kita bisa usaha. Alhamdulillah lah untuk menafkahi keluarga dan anak sekolah. Penanaman pohon kembali memiliki dampak yang sangat signifikan bagi lingkungan sekitarnya. Soalnya kan untuk dampak ke lingkungan itu, ya alhamdulillah kita soalnya dengan masyarakat itu ada kerjasama dengan kelompok gitu. Ada penanaman di pinggir-pinggir sungai, pinggir-pinggir jalan gitu. Alhamdulillah bermanfaat. Menjaga hutan adalah menjaga kehidupan. Dengan hutan yang lestari, kita menjaga keberlangsungan hidup semua makhluk yang bergantung padanya. Mari kita terus bersinergi untuk menjaga bumi kita yang hijau.